teman-teman dimanapun berada, selamat datang di program terbaru BP3MI Sumatera Barat. Program nan rancak banyak, seru, santai, tapi penuh manfaat. Inilah dia program kita, Si Rancak, seputar informasi, rantau aman, cerita anak nagari, kerja legal di luar negeri. Nah, dengan saya Uni Atit, yang akan menemani sobat migran semua untuk bercerita asik nih seputar pekerja migran Indonesia, bagaimana sih peluang kerja di luar negeri. Nah, bagaimana juga cara bekerja secara legal dan aman ke luar negeri. Dan banyak lagi kita akan mendengar juga cerita-cerita inspirasi dari pekerja migran Indonesia yang udah pernah bekerja ke luar negeri ataupun masih berada di luar negeri nantinya. Oke, pokoknya di sini kita akan bercerita santai, tapi pastinya ilmunya pasti nyampe buat sobat migran semua. Saat ini udah hadir bersama kita Kepala BP3MI Sumatera Barat, Bapak Jupriyadi. Selamat datang Bapak Adi. Mbak, kabarnya Pak? Baik kabarnya Bu Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Migran di tanah air. Terima kasih saya telah diundang di acara podcast Si Rancak. Nah, boleh Pak Adi sapa dulu sobat migran yang lagi nonton program kita ini ya Pak ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Migran yang ada di tanah air, khususnya Sobat Migran di Sumatera Barat. Mari ikuti acara Si Rancak ini, yaitu seputar informasi rantau aman, cerita anak nagari, kerja di luar negeri. Terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada rekan-rekan BP3MI Sumatera Barat, rekan-rekan tim media yang telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk ngobrol seputar pekerja migran Indonesia. Terima kasih, Uni Antit. Oke Pak, terima kasih Pak buat sapa-sapanya buat sobat migran ya. Nah Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pekerja migran dan tips-tips aman lainnya nih Pak. Nah, saya pasti sobat migran ingin tahu. Kira-kira Bapak udah berapa lama menjabat di BP3MI Sumatera Barat ini? Oke, Uni Antit, para sobat migran, saya bertugas di BP3MI Sumatera Barat sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, Uni Antit, dari Oktober 2024 ya sampai sekarang 2026 sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lah. Sudah 1 tahun 3 bulan, lumayan lah. Iya, udah lumayan, udah cukup banyak yang Bapak ini ya, lihat perkembangan BP3. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah banyak perubahan, tapi saya belum bisa bahasa Minang nih, Niatin. Iya, gak apa-apa Pak, ulah-ulahan nanti. Jadi ajarin lah ya. Iya. Kalau kita bisa flashback nih Pak, di tahun 2025. Nah, Bapak cerita gitu, secara singkat aja gitu. Bagaimana sih Pak gambaran BP3MI 2025 lalu sebelum pada saat Bapak datang ke sini dan selama Bapak udah menjabat selama 1 tahun ya, sampai 1 tahun lebih ya di sini ya Pak. Boleh cerita nggak biar sobat migran tahu? Oke, sobat migran. Nah, di tahun 2025 ini semenjak saya masuk di BP3MI Sumatera Barat, bertugas di BP3 Sumatera Barat, memang saya sempat kaget ya, boleh dibilang kaget atau bangga bahwa banyak sekali pekerja migran Indonesia asal Sumatera Barat ini, Uni Atit, yang berangkat ke Jepang ya, diminati ke Jepang ya. Artinya mereka berangkat ke Jepang itu otomatis kalau berangkat ke Jepang itu sesuai dengan skill dan kompetensi ya, mereka punya bahasa dan lain-lain ya. Kemudian menurut hasil infografis kita
di BPT Games Sumatera Barat ini tahun 2025 kita sudah menempatkan selama setahun ini 559 pekerja migran Indonesia asal Sumatera Barat. Kemudian didominasi oleh Jepang, yaitu sekitar 472 CPMI yang kita tempatkan. Sisanya itu eh, ada Saudi dan lain-lain. Itu sisanya, tapi didominasi oleh negara Jepang. Nah, itu mungkin menurut saya tidak dipunyai oleh eh, yang lain lah ya. Jadi memang PMI dari Sumatera Barat ini memang boleh dibilang kritis-kritis lah ya, atau cerdas-cerdas lah. Mereka maunya bekerja yang negara-negara yang bagus lah, contohnya Jepang, kemudian Jerman, Korea, negara-negara yang memang mereka mendapatkan gaji dan hak yang layak di negara tersebut. Buat Uniatit. Oke, iya. Berarti pada saat Bapak datang ke sini itu udah banyak ya peminat untuk ke Jepang ya, Pak? Ya, Berarti untuk tahun 2025 tadi Bapak bercerita tentang capaian apa penempatannya gitu ya. Nah, apalagi sih capaian-capaian yang paling yang cukup menonjol gitu pada tahun 2025 yang lainnya gitu, yang pernah dicapai oleh BP3MI Sumatera Barat? oke. Seperti yang saya bilang tadi bahwa penempatan negara Jepang itu didominasi di PMI Sumatera Barat. Ya. Ada capaian-capaian yang kita laksanakan di BPT Sumatera Barat, yaitu kita sudah berhasil ada beberapa PMI ya, beberapa pekerja migran Indonesia yang pulang ke Sumbar, kemudian mereka bermasalah di bonusnya tidak terbayarkan. Ya. Ada beberapa PMI asal Malaysia, kemudian pernah juga ada PMI asal Jepang ya, yang pulang sakit tapi eh, beliau minta diurus asuransi atau bonusnya. Kemudian tim kita dari pengaduan ya, mediasi dan pengaduan mengurus. Alhamdulillah buat Niatin itu berhasil. Jadi bonusnya itu keluar. Alhamdulillah bangga, dan PMI tersebut ya ucapan terima kasih kepada kita bahwa hak-haknya itu kita urus sampai haknya tersebut terbayarkan oleh perusahaan yang ada di negara penempatan. Berarti BP3MI Sumatera Barat ini tidak hanya melayani untuk penempatan aja ya Pak, tapi juga bagaimana mereka terlindungi baik itu pada masa mereka mau berangkat, pas sudah bekerja atau pada saat mereka pulang, mereka juga Iya, dilindungi oleh betul itu. Betul. KPMI ya. Betul, memang pelindungan pekerja migran itu bisa dibilang ya di undang-undang itu ada 3 tahap ya. Jadi masa mereka mau berangkat menjadi PMI, mereka mengurus dokumen dan lain-lain, kemudian itu pra ya. Kemudian masa mereka kerja di negara penempatan, itu masih kita urus, kita pantau, kemudian pulangnya menjadi purna, ya. Masa pra dan purna. Nah, purna tersebut, ya, kami dari BP3MI Sumatera Barat itu ada program namanya pemberdayaan PMI Purna. Jadi setelah PMI itu pulang ke Indonesia, ke daerahnya masing-masing, kami dari BP3MI Sumatera Barat atau dari pemerintah tidak melepas PMI tersebut, terserah lu mau kerja apa, enggak. Ya, tetap kita urus. Kita ada program pemberdayaan PMI Purna, yaitu dengan membuat produk-produk ya, seperti produk membuat makanan, kemudian tas-tas rajutan dan lain-lain. Apa tujuannya? Agar PMI Purna tersebut pulang ke Indonesia tidak nganggur. Mereka menghasilkan produk, bisa berjualan di tempatnya masing-masing. Nah, itu kita latih dengan biaya dari pemerintah. Itu bentuk negara hadir,
untuk pekerja migran Indonesia. Jadi gitu niatin. Negara ini tidak hanya mengurus dari awal, kemudian di negara penempatan, pulangnya pun kita tetap urus, bahkan keluarganya pun kita urus. Jadi Sampai segitunya, karena memang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya, Uni Atlet juga bahwa memang PMI ini devisa menghasilkan devisa negara nomor 2 ya, nomor 2 setelah migas. Alhamdulillah. berarti perlindungan terhadap para PMI itu secara menyeluruh total dari negara ya lewat Total. KP2MI dan khususnya BP3MI Iya. ya. Oke. Nah, begitu Sobat Migran, begitu perlindungannya, bagaimana PMI-PMI yang berada di luar negeri itu tetap dijaga gitu oleh pemerintah, oleh negara tentunya. Jadi memang Bu Muniatit, saya tambahkan lagi bahwa tidak usah takut para pekerja migran Indonesia itu tidak diurus negara, tidak usah takut. Negara pasti hadir untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Itu Sobat Migran, pasti ya negara selalu melindungi masyarakatnya, terutama yang berada di luar negeri. Lewat kami KPWMI, gitu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ya Pak, nah kalau misalnya ini selama Bapak bekerja di BP3MI Sumatera Barat, Iya. udah 1 tahun lebih ya Pak ya. Untuk di lapangan Bapak menghadapi berbagai rintangan, tantangan, jadi banyak nggak mulus-mulus aja pasti ya Pak. Nah, apa aja sih kira-kira Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjadi kepala BP3MI Sumatera Barat ini selama tahun 2025? Oke. Sebenarnya tantangan itu setiap kita beraktivitas ya, atau setiap kita melaksanakan tugas pekerjaan itu pasti ada ya. Tapi yang saya alami di Sumatera Barat ini tantangannya sedikit lah ya. Karena memang saya lihat di BP3 Sumatera Barat ini kompak lah ya. Karena kalau kita kerja tim ya, kerja tim apalagi di internal kita kerja kompak itu insya Allah tidak ada hambatan. Kemudian tantangan selama saya di lapangan itu ada beberapa pekerja migran Indonesia asal Sumatera Barat, Uniatit ya. Jadi mereka berangkat secara ilegal. Jadi begitu saya melaksanakan sosialisasi, setelah sosialisasi ada keluarga PMI yang mengadu di situ, Pak, anak saya kemarin berangkat. Kemana? Ke Kamboja. Gitu kan. Kan kita tahu ya, mungkin Uni Atlet tahu bahwa negara Kamboja itu tidak ada hubungan penempatan dengan kita ya. Jadi artinya dipastikan bahwa apabila CPMI berangkat ke Kamboja atau masyarakat berangkat ke Kamboja itu dipastikan ilegal. Dipastikan akan terjadi tindak pidana perdagangan orang. Ya. Nah itu hambatan-hambatan yang menurut saya tidak terlalu besar lah ya. Kecil, yang penting kita terus ya dari BP3 Sumatera Barat terus melaksanakan sosialisasi bagaimana bekerja secara resmi, bagaimana masyarakat ikut sosialisasi kita untuk bekerja secara resmi melalui pemerintah, melalui PP3MI Sumatera Barat. Jadi gitu niatnya. Jadi kalau kita kerja tim, kemudian kita boleh diartikan agresif lah ya, agresif dalam melaksanakan sosialisasi di kampung-kampung, di nagari-nagari ya, karena kita sudah banyak kerjasama, itu insya Allah hambatan-hambatan itu bisa kita minimalisir lah. Artinya yang penting kita jangan panik. Tapi Bapak memiliki tim kerja yang Iya, solid gitu ya. santai tapi tim kerja kami solid. Ya, tim kerja kami solid, di lapangan kita santai, jangan panik. Itu insya Allah hambatan-hambatan itu akan nggak ada lah. Bahkan
tidak kita temukan. Nah, kalau untuk stakeholder nih Pak, Mm-mm. pemerintah daerah gitu Pak, ada Ya, KPDMI sebagai kita ya Pak ya, KPDMI, Kementerian Perlindungan dan Migran Indonesia. Nah, begitu juga ada perguruan tinggi maupun mm-mm. PK dan ada juga perusahaan-perusahaan P3MI gitu yang membantu penempatan PMI ya Pak ya gitu. Mm-mm. Ada juga mitra-mitra kerja kita yang lain seperti BPPP atau BPJS. Nah, Ya, itu bagaimana dukungan-dukungan stakeholder ini terhadap BP3MI dengan program-program yang ada yang yang diwacanakan oleh BP3MI gitu. oke, Uni Atit menarik sekali ya terkait dengan stakeholder ini. Kita boleh dibilang dari BP3MI Sumatera Barat ya, kita kerjasama dengan stakeholder itu sangat baik ya. Hubungan kita kalau dibilang orang pacaran harmonis lah ya. Itu hubungannya sangat harmonis lah. Jadi itu pun kita bukan hanya dari instansi ya. Boleh saya sebutkan bahwa BPP, yang Uni Atit sebutkan tadi, kemudian BPJS, kemudian BDI, Balai Diklat Industri Padang, kemudian dinas provinsi, dinas kota itu hubungan kita sangat baik ya. Artinya kita dari BP3MI Sumatera Barat saling berbagi informasi lah. Apabila dengan imigrasi juga buat Betul. United ya dengan imigrasi, kemudian dengan bea cukai, dan ada lagi saya semenjak di tugas di BP3 Sumatera Barat ini, selain instansi pemerintah, saya membuka jaringan dengan organisasi Islam ya, seperti NU, kemudian Muhammadiyah, kemudian pesantren-pesantren, ada lagi juga dengan universitas, SMK-SMK ya. Jadi itu ya. Jadi istilahnya ya, istilah ada khairun nas ya, anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu manusia bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi kita saling berhubungan ya, antara stakeholder dengan BP3 Sumatera Barat. Sampai saat ini baguslah hubungan kita antara BP3 Sumatera dengan stakeholder. Tidak ada clash dan lain-lain, nggak ada lah, alhamdulillah. Itu kita menjaga terus lah Uni Atit ya. Jangan sampai ada salah-salah lah. Karena di daerah ini kuat hubungan dengan stakeholder itu bagus. Jadi stakeholder itu mendukung secara penuh gitu ya Pak, karena Mendukung. kita begitu total kepada mereka gitu ya Pak ya. Iya, kita saling berbagi informasi, kemudian kita saling eh, membantu mensosialisasikan program kerja luar negeri, kemudian mensosialisasikan pencegahan PNI non prosedural, itu semua kita rangkul. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Nah, berarti selama 2025 ini memang dengan stakeholder itu memang terjalin dengan erat gitu tanpa ada masalah ya Pak. Nah, kalau kita lihat lagi Pak, tahun 2025 yang lalu begitu banyak itu kasus-kasus gitu Mm. yang muncul banyak ya seperti tadi Bapak udah menyinggung masalah Kamboja ya Pak ya. Nah, menurut Bapak kasus apa sih yang paling menantang yang ditangani oleh BP3 ini sebenarnya? Oke, ya. Saya jelaskan terkait dengan kasus ya. Menurut data infografis kita di BP3 Sumatera Barat ya, kita ada pencegahan itu 48 CPNI di selama tahun 2025, kemudian fasilitasi pemulangan sebanyak 36. Nah, gini Uni Atit ya, pemulangan itu berbagai macam masalah ya, atau berbagai macam problem ya, antara lain pemulangan yang meninggal dunia, kan, kemudian yang sakit, kemudian yang dideportasi dari Malaysia karena mereka berangkatnya tidak prosedural ya. Makanya itu
Saya mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat, ya saya sebutkan tadi bahwa 36 selama 36 PMI itu selama 2025 ini untuk pemulangan, makanya itu bisa dibilang PMI yang tidak berdokumen, Uniatit ya. Prosedural. Iya, jadi kalau PMI tidak berdokumen lengkap, udah gaji nggak dibayar, berangkatnya jual sapi dan lain-lain, tapi pulangnya nggak ada duit. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang Uniatit tanyakan tadi, ya, kita ada pencegahan pernah itu di satu SMK ya. Itu berjumlah 48 siswa SMK yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah ya dengan ada perusahaan lah ya P3M yang akan memberangkatkan mereka. Kami dapat informasi dari salah satu siswa yang akan diberangkatkan bahwa pengaduan ke kami ya, pengaduan ke kantor PP3M Sumatera Barat bahwa mereka akan diberangkatkan ke negara Turki kalau nggak salah. Turki masuk Timur Tengah ya, Adit ya. Jadi ada sekitar 48 siswa diberangkatkan oleh perusahaan P3MI, tapi tim kami dari PP3MI Sumatera Barat meluncur ke SMK tersebut. Ya, meluncur ke SMK tersebut, menanyakan keaslian dokumen, kemudian verifikasi bahwa apakah P3MI ini terdaftar tidak di Sisko Kementerian. Ya. Karena kalau tidak terdaftar, dipastikan P3M ini merekrut secara ilegal. Akhirnya buatin P3M ini tidak punya SIP2MI. Tidak ada tuh SIP2MI-nya. Kan memang syarat merekrut itu kan ada SIP2MI kan, surat izin perekrutan kan. Nah, ini P3M ini tidak bisa merekrut, tidak punya SIP2MI. Akhirnya siswa tersebut kita gagalkan keberangkatannya, kita pulangkan ke rumahnya masing-masing. Nah, itu eh, boleh dibilang kita mencegah siswa-siswa yang akan dijual ke negara Timur Tengah itu kan. Kalau kita tidak mencegah, itu saya yakin itu akan jadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu kita kerja di lapangan memang sangat, tapi kita nggak boleh bilang berat lah ya. Nah, kalau kita bekerja secara ikhlas, nanti jalannya itu akan menjadi jalan ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Tidak ada belok-belok. Jalan terus gitu. Jalan terus buat itu. Itu buat itu. Uniatit. Iya. Iya. Berarti untuk bekerja ke luar negeri mereka harus menjadi PMI yang legal ya, Pak. Ya. Harus punya semua dokumen-dokumen yang. Oh itu wajib itu. Ya kalau nggak bisa jadi itu kan banyak juga tuh ditawarin di Facebook gitu kan. Oh iya. Berangkatnya kemana? Tahu-taunya datang-datang ke Kamboja. Ya. Iya, karena memang kita di kementerian kita ya, di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu di pusat di Jakarta ada satu direktorat namanya Direktorat Cyber. Cyber itu khusus mengecek ya di media-media sosial karena memang yang Uniatit bilang tadi banyak sekali tuh memang di Facebook, di Twitter kan dengan kerja di sini dapat mes, gaji sekian ratus juta, padahal sampai sana nggak, bohong semua. Makanya banyak sekali, saya mengimbau kepada sobat migran, ya, khususnya sobat migran di Sumatera Barat, apabila sobat migran mau bekerja, ya, jangan terpaku sama info-info di media sosial, ya. Facebook, Twitter, itu jangan terpaku. Apalagi media sosial tersebut bukan media sosial dari pemerintah. Silakan sobat migran yang mau bekerja ke luar negeri lihat media sosial
BP3GMI Sumatera Barat aja. Iya. Kan di situ ada IG-nya, ada Facebook ada juga kan. Nah, semua itu di situ lihat itu pengumuman banyak di situ. Itu resmi melalui pemerintah. Tapi kalau tidak ada logo atau kalau tidak ada aturan dari pemerintah itu nggak bisa. Nggak kredibel. Nah, nggak kredibel artinya boleh saya bilang palsu lah itu. Palsu, nggak ada. Ya, Jadi hati-hati bagi sobat migran. Atau enggak hadir aja ke kantor kami. Banyak pelayanan-pelayanan yang akan memberikan informasi pada sobat migran. ya itu sama sobat migran. Karena bekerja ke luar negeri secara aman dengan dokumen-dokumen yang legal itu yang paling utama. Itu yang Betul. sobat migran nanti pada saat udah di negara tujuan penempatannya. Nah, Pak, tadi kita balik lagi, Pak, ke tahun 2025 nih, Pak. Balik ke tahun 2025 lagi ya. Iya, kita Padahal udah bulan apa nih? Januari ya? ujung Januari, Pak, mau masuk Februari. Gajian dong berarti. Gajian. Iya, iya, iya. Nah, kan banyak tuh, Pak, program-program yang udah dilaksanakan tahun 2025. Nah, menurut Bapak, ada nggak yang belum tercapai atau belum terlaksana? Dan apa sih penyebabnya, Pak? Kita ini di tahun 2025 ya Uni ya. Tahun 2025 ini alhamdulillah kita sudah tercapai semua ya. Tapi memang ada satu yang saya ingin capai ya. Saya tuh ingin mengumpulkan seluruh PMI Purna yang ada di Sumatera Barat ini. Saya pengen diskusi. Nah, tapi memang kesulitan kami itu mengumpulkan PMI Purna karena banyak sekali PMI Purna dari Sumatera Barat ini yang pulang ke Sumbar, tapi mereka berangkat lagi, balik lagi ke Malaysia. Karena memang boleh dibilang negara Malaysia itu satu rumpun lah ya dengan Orang Minang gitu ya. Minang ini ya. Jadi bahkan banyak saudaranya yang di Malaysia. Jadi mereka balik lagi, pulang ke sini, balik lagi. Itulah yang bukan sulit lah, tapi belum lah kita sedang berusaha. Kecil lah itu nanti insya Allah eh, kita akan laksanakan di tahun 2026. Untuk semoga ya Pak realisasi di tahun Semoga terrealisasi. Karena memang banyak sekali PMI Purna, apalagi yang dari Jepang ya kan. Kita kan didominasi oleh Jepang tuh. Iya. Banyak tuh bisa kita kumpulkan nanti. Asalkan mereka tidak balik ke sana lagi. Kalau ke sana lagi ngumpulnya susah. Iya benar. Semoga nanti tahun 2026 bisa terrealisasi ya Pak. Nah, Amin. selain itu apa sih untuk kita bicara 2026 tuh, Pak? Terus sekarang masuk 2026. Iya. 2025 udah habis ini nanti. BP3M ini ke BP3MI Sumatera Barat untuk tahun 2026 ini. Oke, Uniatid, kita kan ada informasi dari kementerian ya. Dan kita ada program SMK Go Global. Go Global tersebut sekitar 500.000 kalau nggak salah ya pelatihan untuk siswa-siswa SMK. Kemudian ada sebagian untuk umum juga ya. Nah, itu pelatihan-pelatihan dari pemerintah ya, dari KP2MI. Itu pelatihan-pelatihan tersebut bisa diikuti oleh sobat migran nanti. Dan kami dari BP3MI Sumatera Barat juga bersiap ya, mempersiapkan diri untuk menerima tugas dari pusat. Misalkan BP3MI Sumatera Barat silakan membuka pelatihan SMK Go Global, kami siap. Ya, artinya itu yang diharapkan bagi para calon pekerja migran Indonesia bahwa memang menjadi CPM itu harus punya skill dan kompetensi. Seperti kemarin, mungkin saya balik ke 2025 lagi, nggak apa-apa Unet Iya, ya. boleh Pak. 2025 itu kita mengadakan pelatihan bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang, kemudian hospitality,
di Universitas Negeri Padang. Kita kerjasama dengan UNP. Kemudian ada juga Uniatid di Balai Diklat Industri, ya, Plantation. Nah, itu pelatihan-pelatihan tersebut kita laksanakan, ya, program tersebut kita laksanakan agar tercipta calon-calon pekerja migran Indonesia ini yang punya skill dan kompetensi, ya. Karena memang coba Uniatid, bagaimana orang berangkat ke luar negeri, ya, tanpa pelatihan, tanpa adanya bahasa, kita ngebayangin di sana jadi apa, Iya, ya kan? benar. Nanti mereka disuruhnya apa yang Nah, disuruh ambil kayak di Saudi nih, ya, disuruh ambil sapu, Iya. ya kan? Karena bahasanya tidak ngerti, Iya. diambil di situ pisau. Iya. Jadi Salah paham disangka mau membunuh majikan. Iya. Itulah faktor bahasa itu sangat penting sekali untuk menjadi CPNI. Itu lihatin. Oke, berarti memang pelatihan dan peningkatan kompetensi skill itu sangat penting ya Pak ya untuk persiapan para PMI untuk bekerja ke luar negeri ya. Penting sekali, apalagi berdasarkan penelitian, ya. Penelitian di wilayah khusus di Provinsi Sumatera Barat ini, yang saya bilang di awal tadi bahwa PMI-PMI Sumatera Barat ini kan cerdas-cerdas lah, ya, Iya. pinter-pinter. Mereka lebih memilih negara Jepang, kemudian Jerman yang boleh dibilang negara-negara maju lah, ya, negara-negara yang membutuhkan PMI-PMI yang punya kompetensi. Jadi khusus Sumatera Barat ini kita berharap, ya, agar pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi-sosialisasi peluang kerja diperbanyak lah, ya. Saya mohon diperbanyaklah di Sumatera Barat karena memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat yang ingin menjadi PMI yang resmi. Kan tadi kita membicarakan pelatihan. Contohnya sebaliknya nih Pak. Ya. Ada nih yang masih belum punya kompetensi baik itu bahasa maupun skill ya. Nah, kira-kira tadi Bapak udah sampaikan, kita sebelumnya udah pernah melakukan pelatihan-pelatihan, Hmm. kita bekerja sama ya Pak ya. Nah, itu bagaimana mereka cara mengikuti, bisa ikut gitu, ikut pelatihannya gitu. Oke, makasih Uniatid. Jadi Sobat Migran, saya mungkin jadi sales marketing dulu nih, ya, mungkin pagi hari. Jadi Sobat Migran bisa rajin-rajin membuka atau melihat website kami BPT Sumatera Barat, ya, baik mau IG-nya, Instagram maupun Facebook atau dan lain-lain, karena memang IG media sosial Sumatera Barat ini sangat aktif, ya. Nah, nanti apabila ada pendaftaran pelatihan, dimulai kick off pelatihan, otomatis kami pasti hakul yakin kami pasti akan memberikan informasi di media sosial. Selain kami turun ke lapangan, ke SMK, tapi di media sosial kami memberikan informasi di media sosial tersebut, media sosial resmi BP3MI Sumatera Barat. Karena memang kalau harus turun ke lapangan, waktunya juga tidak terlalu banyak, ya, karena kan jauh-jauh, ya, apalagi setelah pasca bencana ini kan banyak akses-akses yang putus, ya, belum dibuka. Nah, kita dengan media sosial kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi ke halayak ramai. Tentunya Sobat Migran harus follow rajin-rajin follow medsos BPT Sumatera Barat, ya. Jadi jangan sampai nggak di follow, bukan saya memaksa nih, tapi di situ keuntungan Sobat Migran, jadi bagus. Iya, jadi mereka update. Nah, update informasi, betul. Nah, kalau tadi apa jangan-jangan punya media sosial semua Sobat Migran? Iya, tentunya udah punya dong. Iya dong. Harus punya dong. Harus punya.
Masa iya hari gini nggak punya Nanti benefit? kalau sobat migran nggak punya, hubungin Uni Atlet aja. Nah. Jadi daftarin. Daftarin, silakan. Di follow dulu yang penting. Ya, follow dulu BP3MI semua. Ya, Instagramnya, Instagramnya, TikToknya juga ada. TikToknya ada. Nah, tadi sempat kita di awal-awal kita pernah bahas sih tentang kolaborasi gitu. Nah, kolaborasi dengan stakeholder. Nah, kalau untuk tahun 2026 gimana sih Pak? Gitu. Tahun 2026 kolaborasi dengan stakeholder tetap kita lakukan ya. Karena memang silaturahmi itu kan tidak boleh putus. Illa min yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tuh nggak boleh putus. Terus silaturahmi. Tapi kami 2026 itu akan menambah lagi nanti kolaborasi dengan mungkin seluruh kepala SMK sudah juga ya kita ya. Kita sudah, kemudian seluruh kepala dinas provinsi Sumatera Barat sudah juga. Kita sudah melakukan rapor sama universitas sudah, mungkin nanti kita berkembang dengan universitas lain ya. Kemudian dengan organisasi Islam yang saya sebutkan tadi dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, khusus di Sumatera Barat, sudah juga nanti kita kembangkan dengan organisasi lain. Jadi intinya Uniatit, kolaborasi itu sangat penting ya. Kita selalu fastabiqul khairat, dan berbuat baik ya. Kita silaturahmi, karena memang silaturahmi itu kan apa Uniatit, memperpanjang umur dan memurah rezeki. Jadi kita 2026 kita sudah punya program untuk silaturahmi atau kolaborasi ke stakeholder-stakeholder yang belum kita laksanakan kerjasama. Jadi 2026 ini kesempatan oleh BP3MI Sumatera Barat untuk lebih mempererat dan memperluas jaringan. Iya, ya, betul. Karena memang itu yang kita perlukan ya. Jaringan itu kita perlukan. Saya belajar silaturahmi itu dari zaman saya menjadi aktivis ya. Dari tahun 98 itu saya banyak, makanya saya alhamdulillah banyak teman, bahkan banyak teman-teman yang sudah menjadi manusia seutuhnya lah ya, ya orang bagus-bagus. Karena memang jaringan dan silaturahmi kita perlukan ya, agar program-program di WP3 Sumatera Barat ini bisa kita kerjasamakan, kemudian program-program kami bisa terlaksana dengan baik, bisa dikolaborasikan dengan stakeholder-stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi BP3MI Sumatera Barat makin solid, makin maju lagi juga. Pekerja migrannya juga makin terlindungi. Iya, jadi gini Uniatit ya. Di 2025 ini penempatan kita ini boleh dibilang bagus lah ya. Kita dari segi, bahkan di 2026 ini kita ada orientasi pemberangkatan, OPP kita sudah mulai banyak ya. Ada beberapa jumlahnya, negara Malaysia. Artinya alhamdulillah berarti program-program kita tersampaikan kepada masyarakat. Bahwa ini loh kita dari pemerintah, kan? Ini loh kita dari BP3 Sumatera Barat mempunyai program-program kerja luar negeri dengan gaji sekian, kemudian kontrak kerjanya sekian, kemudian nanti setelah pulang dari negara penempatan kamu bisa menabung. Asalkan satu Uniatit. Iya, apa itu Pak? Satu. Berangkat secara resmi melalui pemerintah. Itu sobat migran harus benar-benar diperhatikan itu, berangkatnya jangan sampai tidak melalui pemerintah. Iya, benar. Bahaya. Iya, benar. Nanti salah-salah nanti kena blacklist. Nah, nggak bisa lagi kerja. nggak bisa lagi kamu kerja nanti. Jadi kalau sobat migran bekerja melalui program pemerintah,
Insya Allah sobat migran tuh menjadi orang kaya lah pulang ke Sumbar ya. Yang penting jangan boros-boros. Iya, Gaji di sana dikumpulin, iya. tapi ngumpulin terus, tapi orang tua juga harus dikasih. Jadi sobat migran harus memperhatikan bagaimana sih untuk bekerja ke luar negeri itu secara aman, dokumennya pas lengkap gitu loh. Jadi sobat migran juga terlindungi pada saat bekerja Iya, ini. apa susahnya kita sobat migran bekerja secara resmi itu enak. Iya, benar. Hak-haknya itu bisa diurus. Iya, nggak ada was-was. Nggak ada was. Pulang ke Indonesia pun menjadi PMI Purna, Iya, kita ada program lagi nanti. iya. Ada lagi yang menyambut di sini. Iya, ada lagi yang nyambut. Gitu. Coba kalau jadi PMI yang ilegal, pulang ke Indonesia udah jadi jenazah, Iya, sakit. iya. Tapi kita dari sebagai negara hadir, mau itu pulang berangkat apa? Mau itu PMI ilegal atau legal, tetap teman-teman PMI pulang ke Indonesia itu kita fasilitasi. Pak, Gimana ngeliatin? ya, obrolan kita udah seru banget ya, kayak begitu banyak yang kita bahas tadi ya, Pak. Dari awal tentang bagaimana sih pencapaian-pencapaian di tahun 2025. Dan sobat migran ingat lah ya omongan kita tadi ya. Iya, sobat migran. Tidak masuk kuping kiri, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya. Jadi ada yang harusnya ada manfaatnya Harus gitu ada ya. manfaatnya. Jadi mereka sobat migran nih yang mau berangkat ke luar negeri juga menjalani yang sesuai dengan Ya, prosedurnya ya Pak. Nah, Pak, apa sih Pak harapan Bapak nih sebelum kita tutup nih acara kita ini ya Pak ya? Nah, apa harapan Bapak untuk para pekerja migran di Indonesia, mungkin para sobat-sobat migran ini ya Pak ya? Nah, yang terutama yang berasal dari Sumatera Barat, apa sih harapan Bapak kepada mereka dan apa yang pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka agar mereka dapat bekerja secara migran, merantaunya aman ya Pak. Kalau misalnya ini kan kenal dengan perantau gitu. Merantaunya secara legal dan nanti ya pada saat mereka balik lagi ke Indonesia itu mereka bisa sukses. Boleh buat sobat tanya. oke, Uniatin. Jadi memang Minang ini terkenal rantau ya, merantau. Mungkin kalau boleh dibilang kalau di Indonesianya merantau banyak di Jakarta banyak, kemudian di daerah-daerah lain. Khusus untuk pekerja migran Indonesia, ya, saya berharap pada sobat migran, ya, karena memang angka pengangguran di Indonesia ini cukup banyak lah ya, cukup banyak. Jadi artinya pekerjaan di dalam negeri sudah berlomba-lomba untuk melamar pekerjaan belum tentu diterima kan. Nah ini kami dari BP3MI Sumatera Barat ya, banyak sekali program-program peluang kerja luar negeri yang bisa diambil, yang bisa diraih oleh para sobat migran. Ya. Ada berbagai negara penempatan di situ. Seperti yang saya bilang tadi, cek medsos kami ya. Di situ sudah mulai buka ada program G2G ke Korea, kemudian G2G ke Jepang, perawat, kemudian beberapa ada yang negara Timur Tengah dengan skema P2P. Banyak sekali Uniatit peluang-peluang kerja luar negeri yang bisa diraih oleh masyarakat Sumatera Barat, khususnya sobat migran yang punya niat ya untuk bekerja ke luar negeri, asalkan mempunyai mental yang kuat juga Uniatit ya. Kalau mentalnya nggak kuat, ya repot juga. Iya. Nanti baru sebulan 2 bulan kita pulang. Iya. Nah itu. Yang kedua, banyak sekali PMI-PMI asal Sumatera Barat yang sukses banyak. Kayak kemarin kita ada seleksi Jepang, kita datangkan PMI Puna yang sukses. Jadi beliau, saya nggak usah sebutkan namanya lah ya, dari PMI Puna dari Jepang sedang cuti. Kemudian kita undang ke kantor, beliau sudah punya rumah,
dia sudah punya kendaraan, tabungannya dia lumayan, artinya apa? Nah, itulah PMI yang resmi. Kalau berangkat secara resmi menjadi PMI yang sukses. Jadi pulang ke Indonesia udah sejahtera lah. Nah, yang ketiga, sobat migran, apabila sobat migran menjadi PMI, ya, saya berharap, ya, pemerintah berharap setelah pulang ke Indonesia, silakan membangun daerahnya masing-masing. Contohnya, kita ada program pemberdayaan, bisa sobat migran ikuti nanti setelah dari masa penempatan, pulang ke ikutin program pemberdayaan kami. Nah, di situ sobat migran dibentuk untuk menciptakan satu produk, entah itu produk pembuatan makanan atau produk menjadi teknisi AC dan lain-lain. Nah, itu dengan produk-produk tersebut, sobat migran bisa membuka lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing. Seperti itu, Niatin. Jadi, nikmatlah menjadi pekerja migran Indonesia itu, asalkan saya bilang tadi, Uniatin, resmi melalui pemerintah. Resmi harus jelas. Jelas. Itu gitu sobat migran. Jadi usahakan ya sobat migran untuk bekerja nanti sebelum sobat migran bekerja ke luar negeri harus kompeten dulu, harus mempersiapkan dulu skillnya ya Pak. Jangan sampai nanti pada saat udah penempatan gitu, jadi susah gitu. Nah, dan pastikan juga kalau berangkat yang melalui PT-PT atau P3MI, pastikan itu sudah terdaftar juga lewat di Sisco kami. yang ada gitu. Nah, untuknya karena itu menjamin keterlindungannya sobat migran pada saat di negara penempatannya. Jadi memang Unianti saya tambahkan, jadi memang harus benar-benar hati-hati sekali, terutama dari dokumen ya. Karena banyak dokumen-dokumen dipalsukan, seperti di KTP yang aslinya umur 16 tahun, di situ ditambahin jadi 20 tahun. Itu nggak boleh. Iya, biar bisa masuk. Biar bisa jadi PMI, itu nggak boleh. Iya, boleh. Karena itu juga nanti ke depannya yang rugi adalah sobat migran sendiri, gitu ya. Makanya nanti Uniatin mungkin saya akan mengumpulkan wali-wali nagari ya, karena memang masyarakat yang mau jadi PMI tersebut awalnya itu bermuara di nagari. Mereka ngurus dokumen dan lain-lain itu di nagari. Makanya insya Allah di tahun 2006 ini saya akan rutin mengumpulkan para wali nagari. Kita kasih edukasi lah para wali-wali nagari bahwa ini loh syarat-syarat menjadi PMI, ini loh dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, dan jangan sampai wali-wali nagari juga terlibat untuk memasukkan dokumen, itu bahaya. Iya. Itu ada sanksi hukumnya. Nah, luar biasa sekali ya Sobat Migran perbincangan kita ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi yang udah meluangkan waktunya dengan memberikan edukasi buat Sobat Migran yang ada di mana aja gitu. Jadi mereka teredukasi lah dan apa yang kita sampaikan, kita obrolin tadi bisa bermanfaat gitu bagi Sobat Migran semua. Nah, semoga juga obrolan kita tadi Pak bisa menjadi menambah wawasan buat Sobat Migran dan jadi Sobat Migran nanti kedepannya bisa merantau secara aman, legal, dan tanpa calo. Gitu. Amin. Ya, ya. Itu yang kita harapkan Uniatit ya. Jangan lupa ya, merantau itu boleh, cari kerja ke luar negeri itu sah, tapi harus aman, legal, dan terlindungi. Oke, Bapak, kita akhiri dulu ya Pak programnya ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Uniatin. Semoga program ini terus berjalan ya, berjaya di udara. Mantap. Terima kasih Bapak buat supportnya bagi kami dan Sobat Migran semua. Oke, Sobat Migran semua, dengan Unianti dan Bapak Adi, kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next episode dari Ciranca seputar informasi rantau aman, cerita anak nagari kerja legal di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Migran.